Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar dari bab ini adalah beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, memahami makna, menyajikan dalil nakli, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menunjukkan dalil, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar, menyebutkan kitab suci agama Islam, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar, dan membiasakan mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada kitab Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Umat Islam wajib mempercayainya. Keharusan beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kitab-kitab yang wajib kita yakini ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah diturunkan pada para rasul pada zaman yang berbeda, sehingga syariat yang berlaku juga disesuaikan dengan keadaan umat pada waktu itu. Meski beberapa hal berbeda, tetapi terdapat satu pokok ajaran yang sama yang terkandung dalam semua kitab, yaitu ajaran Tauhid atau mengesahkan Allah. Kitab Taurat disebut dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Kitab Zabur disebut dalam Quran dalam surat Al-Isra ayat 55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Injil misalnya disebut dalam Quran surat Maryam ayat 30. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab Al-Quran sendiri disebut dalam Quran surat Ali Imran ayat 3. Dia menurunkan kitab Quran kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Nama-nama kitab dan rasul penerimanya: Taurat, rasul penerimanya Nabi Musa; kitab Zabur, penerimanya Nabi Daud; kitab Injil, penerimanya Nabi Isa; dan Al-Quran, penerimanya Nabi Muhammad. Mari kita bahas satu persatu. Kitab Taurat diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Diturunkan dalam bahasa Ibrani sekitar abad 12 sebelum Masehi di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Pokok ajaran Taurat adalah ajaran Tauhid dan hukum-hukum. Inti pokok ajaran kitab Taurat adalah 10 peraturan Allah. Perintah mengesahkan Allah, perintah menghormati ayah dan ibu, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah secara sia-sia, larangan membunuh manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. 10 peraturan tersebut terdiri atas 3 perintah dan 7 larangan. Dalam Islam, 10 perintah dan larangan tersebut juga diajarkan. Kitab Zabur diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud, diturunkan dalam bahasa Kipti. Allah mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti yang berisi ajaran zikir dan penghormatan kepada Allah dan nasihat-nasihat tentang kebaikan bagi manusia. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa, diturunkan dalam bahasa Suryani sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Injil antara lain ajaran untuk bersikap zuhud atau menjauhi kemewahan dunia, perintah menyucikan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan, dan perintah untuk saling menyayangi. Kita wajib percaya keberadaan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah, Taurat, Zabur, Injil. Kalian wajib percaya. Akan tetapi kalian tidak diperkenankan mengamalkannya karena kitab-kitab tersebut diperuntukkan khusus untuk umat pada masa itu. Bagi umat Islam, kita wajib mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kitab Al-Quran, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Quran.
Diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, diturunkan dalam bahasa Arab sekitar abad 7 Masehi di Mekah dan di Madinah. Pokok ajaran kitab Al-Quran adalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sejarah. Penjelasan pokok ajaran Quran ini akan dibahas di video berikutnya. Tugas mandiri resum, silahkan buat catatan di buku tulis kalian, lengkapi tabel berikut. Nomor, nama kitab, rasul penerima, bahasa, diturunkan pada abad berapa, dan pokok ajarannya apa. Silahkan buat catatan di buku tulis kalian dan dilengkapi tabelnya. Demikian bagian pertama bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Di video berikutnya kita akan membahas Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.